Wow, apa ini? Ini adalah Golden Sea yang pernah disebut kakek sebelumnya. Takdir yang berharga sekali seumur hidup. Tapi rahasia, aliran setan gelap, hampir mati dan selamat. Hanya jika benar-benar tidak ada pilihan lain, tidak boleh pergi sama sekali. Huang Jinhai. Hampir mati suri. Aku sudah berbakti kepada paman selama ini. Bangun lebih awal dari ayam setiap hari. Tidur lebih larut dari anjing. Pada akhirnya, dia bahkan tidak bisa mengucapkan satu kalimat yang benar. Dia bahkan tidak menyebutkan tentang pembagian keuntungan. Sudahlah, dia tetap saja adalah paman kandungku. Di acara makan malam besok, aku akan berbicara dulu tentang pembagian keuntungan dengannya. Bicarakan soal pendapatnya. Kalau dia mengingat masa lalu, aku hanya berbagi tentang masalah Huang Jinhai dengannya. Paman, saya hormati Anda, ini untuk Anda. Lebih dari setahun ini berkat Anda yang telah membawaku. Paman itu. Selama lebih dari setahun, kinerja armada kita cukup bagus, kan? Lihat soal pembagian keuntungan itu. Dividen apa? It is the 50-50 split you mentioned earlier. Saya menyediakan teknologi, kamu yang menyediakan dana. Bagi hasilnya setengah-setengah. Haha, kamu nggak waras ya? Saya akan bayar untuk membeli kapal. Saya menghubungi pelanggan. Kamu hanyalah orang yang bekerja untukku. Tanpa aku, kamu bahkan tidak punya hak untuk berlayar ke luar negeri. Tapi dulu Anda sendiri yang mengatakan 50%. Aku telah menginvestasikan semua tabunganku. Uang pensiun orang tua saya juga semua. HMPH. Uang yang kamu investasikan itu untuk membeli apa? Perahu itu saya yang beli. Pelabuhan saya yang menyewa. Pelanggan saya yang bawa. Apa yang kamu lakukan? Mencari solusi dengan tenaga. Nilai tenaga segitu berapa harganya? Uang 20.000 yuan untuk biaya keras. Apakah sudah cukup banyak? Istriku. Bukankah dulu kamu bilang begitu? Aku bilang padamu, kapalnya milikku. Pelabuhan adalah milikku. Para pelanggan itu juga hanya mengakui saya. Mulai hari ini, Chen Degen, kamu sudah dikeluarkan. Aku ingin lihat sendiri. Kalau kamu meninggalkanku, bagaimana kamu bisa bertahan di lautan ini? Chen Yuanhang benar-benar membuatmu marah. Sisa 20.000 ini, simpan sendiri untuk beli peti mati. Semua dengar dengan jelas ya. Mulai hari ini, siapapun yang berani membawa Chen Yuhang ke laut, siapapun yang berani menangkap ikan untuknya, hanya berlawanan dengan saya, Chen Degen. Aku buat dia tidak bisa bertahan di laut ini. Lihat ini, wow. Kembali dari pelayaran jauh. Sudahkah kamu menerima bagian keuntungan? Kakekmu tidak menyia-nyiakanmu, kan? Orang tua, aku sudah bekerja selama 1 tahun. Paman hanya mau memberi biaya kerja keras sebesar 20.000. Dia bahkan mengusirku keluar. Dia berani menyuruhku mencari dia untuk menyelesaikan urusan. Orang tua. Penyakit jantung ibumu. Otaknya dan energinya kacau balau. Semua karena aku. Karena aku percaya orang yang salah. Chen Degen. Kamu ingin memaksa aku mati. Aku akan berjuang keras untuk mencari jalan hidupku sendiri. Pergi keluar. Kamu tidak diterima di sini. Pak Dekeng bilang siapa yang membantumu, dia yang mencari kematian. Kamu masih berani datang. Kang Ge, aku sudah dengar tentang urusan keluargamu. Chen De dan orang tua itu benar-benar tidak bisa diandalkan. Kalau begitu, lawan aku dengan paku. Aku tahu satu tempat yang bisa membuat kita bangkit kembali. Tapi kamu juga sudah melihatnya.
Perahu ini susah berlayar lebih dari 3 mil laut. Lagi pula tanpa izin kami tidak bisa berlayar ke laut. Aku sudah mengurus semuanya secara legal dan sesuai aturan sejak dulu. Setelah kapal diperbaiki, kita bisa berlayar. Kita bertaruh sekali. Kalau menang, semuanya akan milik kita. Kalau kalah, kita juga tidak rugi. Sudah selesai. Berlayar dengan kapal rusak ini. Apakah ini untuk mengantarkan makanan kepada Raja Naga? Hahaha. Sudah berangkat jauh-jauh begitu pagi-pagi sekali. Perahu rusak ini akan hancur setelah berlayar 3 mil dari pantai. Aku sarankan kamu berhenti saja. Makanan di laut tidak semua orang bisa makan. Kalau kamu sekarang berlutut dan menyembahku, aku akan memberimu makan. Aku masih bisa memberimu makan. Chen Degeng. Tunggu saja. Jangan pedulikan mereka yang berlayar. Geng Ge, kamu mau atau tidak? Hanya kapal rusak itu yang berangkat, nasibnya cuma untuk memberi makan ikan. Kita pulang tidur. Aku datang ke lautan emas. Kongge tidak bisa lagi. Perahu akan berpisah. Mari kita pulang. Aku mohon padamu. Tidak benar. Kakek bilang jalur itu seharusnya di sebelah timur lebih jauh. Binzi, tetap tenang. Luo Mandu, arah 3 poin penuh ke kanan. Di depan itu adalah daerah pinggiran yang gelap. Masuk sama dengan mati. Hao Ge, kamu gila apa? Percayalah padaku, ini tidak salah. Sepuluh meter. 5 meter. Yaitu sekarang. Aduh. Bro Fang, kami telah selamat. Kami selamat. Tiba di sini. Ini dia. Kang Ge di sini sama sekali tidak ada suara. Apakah benar-benar ada ikan? Baru tahu setelah mencobanya. Raja Sia. Hei. Ya sudah. Bro Hang, bagaimana kalau? Mari kita cari tempat lain. Coba lagi. Singge sudah 3 kali. Kenapa tidak ada apa-apa sama sekali?
Kakek, apakah kamu menipuku? Kang Ge, minyak benar-benar hampir habis. Kalau tidak segera cari cara untuk pulang, kita berdua akan mati di sini. Mari kita akui kekalahan. Tempat buruk ini sama sekali tidak ada apa-apa. Saya mengerti. Aku sudah mengerti semuanya. Singge, apa yang kamu pahami? Catatan kakek tidak salah. Ini salah metode kita. Binzi, kita harus menggunakan ini. Hengge meskipun cerewet, minyak yang kita bawa pulang juga sudah tidak cukup lagi. Binzi hanya percaya padaku. Ini kemenangan terakhir kami dan semuanya milik kami. Kalau kalah, paling-paling kita beri makan ikan bersama-sama. Tinggal di sini saja. Lantai berapa? Kang Ge terjebak. Kandang tersangkut batu. Bukan terjebak di dasar. Barangnya terlalu berat. Kakak Tang, kita ini pasti akan kaya, kan? Kami menang taruhan. Sudah dikirim? Sudah dikirim, sebesar ini. Hahaha. Kakak Sing tidak akan membiarkan ini begitu saja dengan semua barang kelas atas ini. Kalau pulang ke desa, Chen Degeng pasti tidak akan berdiam diri begitu saja. Kita akan ke kota Laut Timur. Kang Ge, akankah kapal rusak kita ini bisa bertahan sampai akhir? Bisa. Buang semua udang dan naga yang tersisa. Kita pergi ke kota Laut Timur. Apakah bos menerima laba-laba laut yang liar baru saja ditangkap dari laut luar? 800 PERKILOGRAM. Bos, ini ukurannya lebih dari 3 jin besar. Penampilannya sangat energi. Lihat sendiri. Apakah mau dijual atau tidak? Bro, boleh aku lihat ikan lobster Australiamu? Lautan dalam liar. Waktu penangkapan tidak lebih dari 2 hari. Barang bagus. Saya adalah kepala koki di restoran Hong Yun di sebelah. Kualitas ikan lobster Australia ini benar-benar terbaik. Begini, 1200 PERKILOGRAM. Berapapun yang kamu punya, aku mau semuanya. Berikan saya 1300 sampai 1400. 14005. 1500. Jangan buang waktu, adik kecil, aku mau semuanya. Halo, Chef Zhang. Ikuti saya ke kapal untuk melihat barangnya. Binzi ini adalah Chef Zhang dari restoran Hong Yun. Datang untuk menerima barang kami. Ini sebanyak ini. Semua dengan spesifikasi seperti ini. Ya ampun, adik kecilku, kalian telah mengosongkan tempat tinggal lama Raja Naga itu, kan? Aku akan panggil orang untuk membantu mengangkatnya. Panggil beberapa orang datang. 2 jin 4 liang. 3 jin 1 liang. Totalnya 213.000 yuan, adik kecil. Berikan akun saya. Aku akan transfer sekarang juga untukmu. Wow. Halo Hangge. Ada masalah? Chen Degen, aku tidak tahu dari mana dengar kabar tentang keberuntunganmu. Saat ini mereka sedang menghalangi dermaga desa kita dengan orang-orangnya. Katakan padamu untuk pulang lagi nanti. Aku ingin membuatmu tetap di sini bersama orang dan kapalmu. Lalu bagaimana dengan Kang Hang? Tidak mungkin kita tidak kembali, kan? Kembali. Kembali ke kolam kecil itu dan dibiarkan dia menginjaknya lagi. Sejak hari ini, Binzi, kita tidak akan kembali lagi. Disinilah tempat keunikan baru kami.
Chef Zhang, saya ingin membicarakan kerjasama jangka panjang dengan Anda. Kerjasama jangka panjang. Bagaimana bentuk kerjasamanya? Mulai sekarang semua barang terbaik yang aku omongkan akan menjadi milikmu. Hanya menyediakan untuk Anda Hongyun Restaurant. Saya berharap bisa menjadi pilihan Anda di timur. Mitra eksklusif di Haixi. Xiao Chen eksklusif. Kamu punya selera yang besar ya. Mengapa aku harus percaya? Bisakah kamu terus memberiku barang dengan kualitas seperti ini? Hanya karena aku berani pergi ke tempat yang orang lain tak berani pergi itu sudah cukup bagus. Bisa mendapatkan barang yang orang lain tidak bisa dapatkan. Hei, anak kecil, kamu sudah kaya raya ya? Bagaimana cara datang ke kota Donghai untuk merebut makanan? Pernah kalah di pelabuhan belum? Anak muda berani sekali ya. Berani datang ke sini untuk merebut bisnis saya. Kepala Koki Zhang, lihatlah. Masalah sudah datang sendiri kepada kita. Tidak ada mitra kerjasama yang kuat. Saya di sini sulit untuk melangkah maju. Tentu saja bekerja sama dengan saya. Anda mungkin juga perlu menanggung beberapa hal. Masalah kecil seperti ini. Aku sedang bicara denganmu. Apakah kamu tuli, Bro Bao? Ini teman saya. Hari ini berikan aku muka baikmu. Tentu saja saya harus memberi muka kepada Tuan Zhang. Tapi kau, nakal. Aku cuma mengingatkanmu satu hal. Di pelabuhan Laut Timur, kemampuan di laut tidak akan berguna jika tidak ada keberanian. Lebih baik kamu mengerti aturan di darat. Xiao Chen, kamu lebih berani dari yang aku kira. Aku sudah menerima kamu sebagai temanku. Aku setuju untuk kerjasama eksklusif. Selain itu, saya akan membayar uang muka sebesar 200.000 terlebih dahulu. Barang terbaik harus yang pertama di kemudian hari. Barang dikirim ke tempat saya. Chen Degeng, kamu pikir dengan mengusirku aku tidak akan bisa bertahan hidup? Sekarang aku akan menunjukkan padamu. Pemula baru saja menghadapi lawan. Kakak Heng, lebih dari 400.000. Aku seumur hidup belum pernah melihat sebanyak ini uang. Kami sudah mengirimkan. Ini baru permulaan. Binzi, kita berdua masing-masing 100.000. Uang yang tersisa akan digunakan untuk mengubah kapal. Tidak bisa Kakak Sing. Ini terlalu banyak. Aku hanya ikut membantu kamu. Aku tidak bisa menerima sebanyak ini. Kalau kamu beri aku 30.000, aku sudah cukup puas. Kita adalah saudara. Juga mitra bisnis. Tanpa kapalmu, aku bahkan tidak bisa pergi berlayar. Uang ini adalah hakmu. Bos, perbarui kapal ini dari dalam keluar. Ganti mesinnya dengan yang berdaya terbesar. Lagi, perkuat lagi badan kapal itu. Pasang winch kedalaman terbaik. Baik, akan segera mulai bekerja. Uang bukan masalah. Aku hanya mau yang terbaik. Baiklah, baiklah. Siapa saja yang akan mengemudikan kapal rusak itu ke sini? Ayo, ayo semua datang ke sini. Semua datang ke sini. Hangge, ini masih kapal rusak kita ini. Ini benar-benar seperti binatang buas dari baja. Dengan itu, Huang Jinhai adalah mesin uang kita. Binzi bersiap-siap. Besok kita coba lagi. Baiklah. Kakek. Kali ini, aku ingin menjadikan tempat itu milikku sepenuhnya. Hangge ini hampir nggak muat lagi. Kalau kita pulang kali ini, pasti akan mendapatkan keuntungan yang gila-gilaan. Binzi mengangkat udang terakhir di area terakhir. Kita selesai kerja saja. Kangge tidak bisa lagi menahan dasar. Bukan menempel di dasar. Kami menangkap sesuatu yang luar biasa. Binzi mengangkat alat cadangan juga. Kedua winch menarik secara bersamaan.
Aku ingin melihat apa sebenarnya yang ada di dasar air itu. Yang disebutkan dalam catatan kakek nenek. Ini ada dalam legenda. Raja Naga Australia. Orang bijak memancingnya ke atas. Bro, kita menangkap dewa. Berapa harga barang ini? Apakah itu sebuah gunung emas? Binzi, jangan diam saja. Kembali ke pelayaran penuh kecepatan. Dengan kecepatan tertinggi, mengirim dia hidup-hidup ke depan grup bos Zhang adalah. Selesai. Ini adalah Bro Bao. Dia mengelilingi kita dengan 3 kapal. Anak kecil itu kembali dengan penuh muatan. Tinggalkan barang-barang itu untukku. Orang-orang bisa pergi. Kakak Han dan yang lainnya terlalu banyak orang. Kami tidak bisa mengalahkan mereka. Meski kalah, tetap harus berjuang. Barang-barang di kapal ini lebih berharga daripada nyawa kita. Jangan menolak saat diajak minum. Berikan aku minuman keras jika tidak mau. Buatkan aku minuman keras. Rebut kapal itu. Saya ingin lobster biru itu tetap hidup. Semua jangan bergerak. Bro Leopard, kamu lebih tahu berapa nilai barang ini daripada aku. Tapi selama satu dari kalian berani melakukan tindakan perampokan, langkah pertama saja sudah membuatnya kalah. Kalau hari ini aku, Chen Yuhang, tidak bisa membawa pergi barang ini, jangan harap mendapatkan 1 sen pun dari saya. Kalau perlu, hari ini kita akan bertaruh nyawa dan menyerah kalah. Nak, jika kau benar-benar berani menyentuhku, aku tidak akan membiarkanmu keluar dari lautan ini. Kalau begitu coba saja. Lihat saja apakah pedangmu lebih cepat. Masih pedangku yang lebih cepat. Sekarang kalian semua keluar dari sini. Kalau tidak, aku berani mengancammu. Topi. Ini benar-benar di luar kendali. Barang saya pun berani kamu sentuh. Kesalahpahaman dengan Chef Zhang. Semua cuma salah paham. Saya hanya bercanda dengan adik kecil ini. Aku beri kamu waktu 3 menit. Orang yang bersamamu menghilang dari pandanganku. Anak kecil yang hebat. Kepala Koki Zhang, terima kasih banyak hari ini. Ngapain aku berterima kasih? Aku malah menunggu barang bagus darimu. Kakak Leo mendengar. Mereka bilang kamu beberapa hari lalu diserang oleh seorang anak bernama Chen Yuanhang. Kehilangan muka. Kalau mau mati, jangan salah paham dengan Bro Bao. Anak itu adalah musuh bebuyutanku dari keluarga besar saya. Saya cuma mau tanya-tanya apa sebenarnya yang dia lakukan sampai pergi begitu. Keberuntungan sialan, keberuntungan sialan. Sekarang dia adalah saudara dari kepala Koki Zhang di Hongyun Restaurant. Beberapa hari yang lalu, aku menangkap seekor Raja Naga Australia yang legendaris. Lebih dari 100 juta hanya dalam satu transaksi. Kang Ge dalam masalah besar. Anak kecil Chen Yuhang sedang mendapatkan keberuntungan besar di luar sana. Ngawur, dengan kapal rusaknya itu dia cuma bisa dapat uang dari mana? Benar-benar pasti. Di kota Donghai, Bro Leopard bilang dia sekarang. Dia bukan hanya saudara dari kepala Koki Zhang di restoran Hongyun. Dia juga mendapatkan lebih dari 1 juta yuan keuntungan.
Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Kota Donghai. Lantai 9 Hongyun. Persiapkan mobil menuju kota Donghai. $100.000. Aku tidak mengenalimu. Kamu tidak perlu mengenaliku. Yang perlu kamu tahu hanyalah kita memiliki dasar yang sama. Namanya Chen Yuanhang. HMPH. Di belakang anak itu ada kepala koki Zhang dari Hongyun Restaurant. Aku tidak bisa menyentuhnya. Siapa yang bilang harus menyentuhnya? Kami tidak akan menyentuhnya. Aku akan membuatnya tetap di kota Donghai ini. Tidak ada satu ikan pun yang terjual. Bukankah kamu bilang tempat dia menangkap ikan itu sangat misterius? Cukup cari orang di pasar untuk menyebarkan rumor. Cukup bilang saja, dulu laut itu sepertinya adalah sebuah kawasan industri. Setelah semuanya selesai, aku akan berikan lagi 200.000 untuk transaksi ini. Chen Yuanhang, aku ingin lihat kali ini bagaimana kamu akan bangkit kembali. Kakak Hang, kali ini kita bisa dapat 2 juta dari berkuda. Ini Shen Lanhao yang baru dibeli ini benar-benar berbeda. Kecepatan tinggi, tapi suaranya keras. Begitu ikan dilempar, kemanapun mereka berenang, semuanya terlihat jelas. Mengangkatnya sangat menyenangkan. Iya, uang ini memang layak dibelanjakan. Hampir selesai. Kita juga harus pulang sekarang. Apa yang terjadi dengan Chef Zhang? Xiao Chen mengalami masalah. Dalam beberapa hari terakhir, tiba-tiba beredar sebuah berita di pasar. Dikatakan bahwa wilayah laut tempat kamu menangkap ikan adalah area tercemar. Siapa yang menyebarkan, asalnya tidak diketahui. Tapi sekarang seluruh pasar sedang membicarakan hal ini. Beberapa pemilik toko yang awalnya ingin membagi barang dari saya, semua pesanan telah dibatalkan. Yuanhang, dengarkan nasihat dari pamanmu. Berbisnis jangan mengabaikan hati nurani. Kalau barangnya tidak bersih, kalau ada masalah dengan makanannya, apakah kamu bisa bertanggung jawab? Bagaimana bisa dikejar? Ini terlalu tidak tahu malu. Paman besar, kamu bilang aku ini beracun. Di mana buktinya? Buktinya, puluhan tahun pengalaman saya di laut adalah bukti. Dulu laut tempat kamu menangkap itu apa? Apakah kamu tidak tahu apa yang ada di pikiranmu? Pengalaman tidak bisa dimakan seperti nasi. Kalau begitu, karena kamu tidak bisa menjelaskan, biarkan pihak berwenang yang berbicara. Saya akan mengambil sampel langsung dari kapal sekarang. Dikirim ke Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Donghai. Melakukan pengujian yang paling terpercaya. Tapi cuma tes saja tidak menarik. Kita main lebih besar lagi. Hari ini kita di depan semua orang di pelabuhan. Buat taruhan. Jika hasil pemeriksaan membuktikan bahwa saya ada masalah dengan barangnya, aku akan langsung membakar kapal ini dengan api. Sejak saat ini, aku Chen Yuanhang akan keluar dari kota Laut Timur. Tapi jika tuduhanku tidak bersalah, kalau begitu, Paman Besar, kamu ada di pelabuhan ini, di depan semua orang. Minta maaf dan akui kesalahan kepada saya. Beraninya kamu tidak berani. Jangan coba-coba lagi dengan trik ini. Siapa yang tahu apakah kamu akan membayar orang untuk mempengaruhi hasil pengujian. Aku yang akan memimpin keadilan ini. Saya yang mengambil sampel pengujian itu. Ada beberapa pemilik toko yang dapat dipercaya di pelabuhan. Pengambilan sampel bersama, dikirim bersama ke pusat pengujian. Saya menjamin dengan reputasi saya, Zhang Mo, tidak ada yang bisa mengutak-atiknya.
Sebelum hasilnya keluar, barang ini akan saya bawa kembali ke lantai 9 keberuntungan untuk disimpan terlebih dahulu. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan tidak bersalah, saya akan menerima seluruh barang ini. Sudah 3 hari semuanya diatur, kan? Tenang, semuanya sudah beres. Hari ini biarkan anak itu benar-benar selesai. Chen Yuhang, Chen Yuhang. Kamu pikir dengan bergantung pada kepala Chef Zhang semuanya akan beres saja? Masih terlalu muda untuk bertarung melawan aku. Anda adalah salah satu saksi yang menyaksikan pengujian kali ini. Tugas Anda untuk mengumumkan hasilnya. Akhirnya laporan ini datang juga. Saya yakin 100 yuan bahwa Yuan Hang pasti tidak memenuhi syarat. Pamanku, aku sudah pernah memperingatmu. Jangan terlalu serakah dalam hidup. Sekarang sudah selesai. Diri sendiri yang menanggung akibatnya. Kesimpulan pengujian. Mengirim sampel sudut. Dinyatakan sebagai produk yang tidak memenuhi syarat. Hahaha. Apakah kamu mendengarnya? Tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan taruhan. Memutuskan kontrak sekaligus membakar kapal. Semua orang pasti sudah mendengar. Aturan yang dia buat sendiri. Kakak sepupu ini tidak mungkin. Barang kita jelas-jelas. Bagaimana bisa? Yuk, akui kekalahan, Paman. Aku orang besar dan berkuasa. Mungkin aku masih bisa memberimu makan 1 kali. Tunggu sebentar. Saya merasa hasil laporan ini bermakna. Apa hakmu untuk memiliki arti penting? Ini tertulis jelas di atas kertas putih dan hitam. Sekarang juga naik kapal dan sujud. Hanya dengan ini, saya juga memiliki 1 laporan ini. Saya Chen Yuhang tahu bahwa hati manusia itu berbahaya. Kami memiliki 2 salinan lengkap. 2 kotak sampel yang identik telah disegel. Yang satunya lagi, saya mengirimkannya dengan prioritas tinggi. Pemeriksaan dilakukan di pusat pengujian tingkat provinsi di ibu kota provinsi. Tingkat pusat provinsi lebih tinggi. Perangkatnya lebih canggih. Hasilnya juga lebih berwenang. Tolong lihat laporan ini dari atasan kalian. Laporan dari unit tersebut, membacakan untuk semua orang mendengarkan. Laporan hasil pengujian dari pusat pengujian tingkat provinsi. Semua indikator sampel jauh melebihi standar nasional. Penilaian komprehensif. Produk kelas 1 sangat tinggi nilai gizinya. Ini tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. 2 sampel dari batch yang sama. Salah satu tidak memenuhi syarat. 1 adalah yang terbaik. Bukankah menurutmu ada masalah di internal kalian? Kakek. Sekarang saatnya kamu yang bertaruh dalam tantangan perjalanan. Chen Degen menerima kekalahan dari taruhan itu. Aku Chen Degen. Menebar fitnah dan tuduhan palsu. Saya minta maaf. Chen Yuan Hang. Bos. Bos Chen, kami bisa berbagi sedikit dari muatan kapal berikutnya dari Yu Hailou. Harga bisa dinegosiasikan. Si Haiju menawarkan harga tinggi. Bos Chen, lihat aku. Lao Wang, tolong sampaikan pesan untukku. Siapa yang berani menerima barang dari Chen Yuanhang? Hanya denganmu, tidak bisa berurusan dengan wali kota grosir seluruh kota Laut Timur. Tolong hitungkan sebuah pesan untuk saya. Kalau keluar, bilang saja bahwa Chen Yuanhang mengandalkan kekuatan orang lain. Akan memutus jalur keuangan kita. Hyonge, siapa yang akan menerima pengiriman barang baru hari ini? Aku akan menelepon pemilik Yu Hailou dulu. Ada apa?
Aneh, kenapa tidak mengangkat telepon? Paman Li, bukankah kita sudah sepakat hari ini akan mengambil barang? Ayo cepat pergi saja. Cende dan Wang kepala besar dari Union menutup seluruh pasar Pima. Siapa yang menerima barangmu? Hanya memutus semua pasokan makanan laut dari rumah tertentu. Kita tidak mampu berbuat salah Bukankah itu Bos Chen? Kabar yang saya dengar kamu ingin menguasai seluruh pasar sendirian. Mari kita semua menunggu angin dari barat laut. Kami tidak berani mengincar posisi kamu. Kakak Sing, sekarang apa yang harus kita lakukan? Kalau pengiriman ini jatuh ke tanganmu, kita benar-benar selesai. Pak Zhang, tolong bantu saya. Saya ingin mengadakan acara penilaian produk. Tidak mengundang orang lain. Hanya mengundang 5 orang paling berpengaruh di kota Donghai. Aku ingin lihat seberapa hebat anak ini. Berani mengundang kami untuk menilai. Kalau barangnya tidak bagus. Hari ini reputasi Chef Zhang benar-benar jatuh di mata semua orang. Para bos saya minta maaf telah membuat kalian menunggu lama. Hari ini tidak ada urusan lain. Silakan semua mencicipi sedikit. Ini adalah saudara saya, Chen Yuanhang. Daging lobster ini masih hidup. Para bos, teknologi penangkapan dan pemeliharaan saudara Ahang. Ini membuat hasil laut tetap segar saat masuk ke mulut. Masih mempertahankan kondisi puncaknya di lautan. Para bos besar, hari ini aku mengundang kalian semua. Ini bukan minta kalian membeli barang saya. Ini bukan untuk meminta kalian membeli barang saya, melainkan ingin membangun sebuah model kerjasama yang baru. Saya ingin mendirikan klub VIP Deep Blue. Kalian akan menikmati hasil tangkapan saya. Hak akses prioritas untuk pembelian barang kelas 1 terbaik. Lewati semua perantara. Langsung dikirim ke dapur masing-masing. Tapi klub ini untuk edisi pertama. Saya hanya butuh 2 anggota saja. Apa haknya dia? Mengapa masih ada bos yang berebut menandatangani kontrak dengannya? Jangan coba-coba menyentuhnya di pasar. Hanya serang kapalnya. Bukankah dia mengandalkan kapal itu dan tempat penangkapan ikan misterius itu? Aku membuatkan dia punya kapal, tapi tetap tidak bisa berlayar ke laut. Gen G, maksudmu adalah mencari 2 orang yang bersih dari segi tindakan. Pergi merawat dia di malam hari. Lautan berharga itu sebaiknya bergerak lebih pelan. Tebaskan natrium aktif di dasar kapalnya. Ambil juga penambahan oksigen di ruang air hidup. Mengerti? Sudah aku bilang ke kakak, semua sonar dan tongkat oksigenasi hancurkan saja, tidak masalah. Selesaikan satu dan kamu pergi urus suara besar. Sonar rusak. Aku juga masih menunggu kakak. Kapal bro sedang miring sedikit sepertinya. Ada yang tidak beres. Apa yang sebenarnya terjadi? Kapal kita telah dirusak orang lain. Ini sebenarnya dilakukan oleh siapa? Suara besar dihancurkan. Seluruh pipa patah. Hubungi bengkel untuk datang segera.
Ada masalah di bagian bawah kapal, cepat periksa. Orang yang diserang Xiao Chen terlalu kejam. Pipa pompa sirkulasi dipotong. Di jalan paling cepat seminggu lagi. Sonar ini adalah barang impor dari luar negeri. Perlu pesan ulang. Ditambah dengan pengiriman dan pemasangan juga akan memakan waktu cukup lama. Selesai. Sudah selesai, berarti kita tidak bisa memperbaikinya tepat waktu. Mereka tidak bisa mengirimkan tepat waktu. Chen Degang. Hongka, kita sudah menandatangani kontrak dengan para bos. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Saya adalah Chen Yuanhang, Bapak Zhang. Kami mengalami masalah. Apa yang terjadi? Kapal kami dihancurkan oleh orang lain. Pengiriman ini tidak dapat dilakukan tepat waktu. Saya menelepon Anda. Saya ingin meminta perpanjangan waktu 1 minggu untuk pengiriman. Sebagai kompensasi, saya akan melayani setiap pelanggan VIP. Kami akan memberikan 20 ekor ikan arowana terbaik secara gratis sebagai tambahan. Aku percaya padamu. Aku akan segera berbicara dengan pemilik lain. Apakah kamu sudah melihatnya? Perahu kesayangan Chen Yuanhang sekarang hancur. Pantas saja. Biarkan dia marah kali ini. Baguslah. Menjadi sekumpulan besi tua yang berkarat. Hang Ge, uang kita hampir habis. Mengapa menghabiskan banyak uang untuk menambahkan hal-hal ini? Bukankah dia yang merusak? Berikan dia panggung. Biarkan dia tampil dengan baik. Hang Genize Xiao Zhao Sheng Zuangjia Cele. Untuk menghadapi orang seperti ini, kamu harus lebih tegas darinya. Ini tidak mungkin. Dia tidak bangkrut. Dia bahkan mengubah kapal menjadi kura-kura besi. Genge, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bawa aku ke lokasi untuk melihat langsung. Kalau gelap tidak bisa mengalahkannya, kita akan bermain terang-terangan. Panggil teman-temanmu dan ikut aku ke laut. Kangge, maksudmu adalah, di laut tidak ada yang bisa mengatur kita. Ikuti dia dengan rapat. Sampai di perairan luar. Tutup kapal dia dan tabrak agar dia terjatuh. Di belakang GG ada kapal. Chen Yuanhang. Hari ini kamu tetap tinggal di wilayah laut ini untukku. Mengapa Chen Degen panik? Aktifkan semua fungsi perekaman kamera. Mode HD. Rekam juga suaranya untukku. Bukankah dia ingin mengejar? Bin Zizuo berada 30 mil laut ke tenggara di daerah pinggiran yang kacau. Menghidupkan daya mesin ke maksimum di daerah pinggiran yang kacau. Hang Ge, kamu gila. Kalau orang lain tidak bisa keluar, aku bisa. Hari ini aku akan memberinya pelajaran yang baik. Duduklah dengan nyaman, pertunjukan baru saja dimulai. Di depan Hang Ge ada pusaran air. Percaya padaku, itu akan menarik kita masuk. Kang Ge, 2 batu karang di depan terlalu sempit untuk dilewati. Perlambat setengah dan belok 5 derajat, kita bisa menembusnya. Genge tidak bisa, perahu kita tidak bisa mengikuti. Jangan kejar barang yang tidak berguna. Kalau dia bisa melewati kita, kita juga bisa melewati. Jika itu adalah Chen, aku tidak percaya dia benar-benar tidak takut mati.
Kapalnya yang keluar dari jalur geng-geng sudah berangkat. Cepat selamatkan orangnya. Selamat hidup kembali, Hengge. Kita benar-benar melompat keluar. Bukti kuat sudah di tangan. Xiao Chen, kita hanya bisa menggunakan standar pembatasan yang membahayakan keselamatan pelayaran di laut, memberikan hukuman maksimum. Denda sebesar 50.000 yuan, mencabut izin kapten kapal selama 6 bulan. Mengapa aku memahami kekecewaanmu? Tapi ini tidak berarti semuanya berakhir. Catatan kriminal ini akan membuatnya masuk dalam daftar pengawasan ketat. Hukuman gabungan untuk beberapa kejahatan. Yang menunggunya bukan hanya denda saja. Asing. Jangan khawatirkan hal kecil itu. Kesuksesan sejati tidak tergantung pada orang lain, tetapi di langit. Karena kepribadianmu yang bisa dipercaya untuk surat itu. Hanya kamu yang pantas mendapatkan hal itu. Ayahmu pernah membantu saya dengan besar. Aku tidak punya apa-apa yang bisa kubalas. Ini adalah kapal yang saya jalankan seumur hidup dan simpan sebagai cadangan. Jiusu ini sudah puluhan tahun yang lalu. Ada sebuah kapal kargo pengangkut baja yang tenggelam di sana. Menjadi seekor kalajengking raksasa. Latex di sana memelihara Raja Udang. Aku terima hadiah besar dari Uncle Jiu ini. Baiklah. Laut bisa memberimu segalanya, juga bisa mengambil semuanya. Hati-hati sekali. Rahasia kapal karam, harta karun Raja Udang. Ada juga legenda tentang lembah sarang hitam. Aku pasti akan mencari tahu. Yunzi, cepatlah. Hari ini kita akan bertemu dengan Raja Udang itu. Tenang saja, perangkap dan umpan terbaik sudah disiapkan. Kali ini kita kembali sebagai pemburu Raja Udang. Haha, baiklah. Tujuan keberangkatan adalah Heikyogo. Apa yang terjadi dengan Hangge? Cuaca hari ini aneh banget. Jian Tianhong menghadapi angin besar. Burung yang terbang ke daratan akan menghadapi bencana besar. Pusat badai. Ada masalah besar. Hangge, apa yang sebenarnya terjadi? Jangan buat aku takut. Abin, jangan takut. Hangge, kita pasti mati. Beloklah sekarang. Segera belok arah. Sekarang jika berbalik, kapal akan langsung terbalik. Kami sudah tidak punya jalan mundur lagi. Bansi yang membawakan berita tentang aktor terbaik. Dia sedang berputar. Kita tidak bisa mengikuti. Dia melawan. Harus menemukan titik lemah dari putarannya. Ikuti kekuatannya dan serang. Ini terlalu berbahaya, Hangge. Percayalah padaku. Ini satu-satunya kesempatan kita untuk bertahan hidup. Laporan ini dari wartawan kami yang mendapatkan informasi dari Kementerian Manajemen Darurat. Tadi malam yang lalu, sebuah kapal nelayan yang mengangkut 12 orang. Tiba-tiba terjadi laut tertutup yang jarang terjadi di perairan timur provinsi saya. Ada kecelakaan, menurut berita. Deep Blue One milik Chen Yuanhang hilang kontak di laut. Hilang kontak, kemarin berlayar ke laut. Kenapa baik-baik saja? Katanya mau cari Raja Udang, apa ya? Anak ini memang terlalu serakah. Akhirnya memang karena semangat muda.
Ini aku. Aku yang menyakiti mereka. Aku yang menyakiti Ahang. Hahaha. Saudara-saudara sekalian, hari ini aku mengundang kalian semua. Hanya untuk memberitahu semua orang berita baik. Hahaha, Chen Yuanhang sudah diambil oleh Laut Besar. Selamat, GG Gan. Kalau saja aku menghapus bunga bahagia, aku sudah bilang kan. Anak itu tidak akan bisa melompat-lompat lama hahaha. Mulai hari ini, pasar ikan segar di kota Donghai kembali ke tangan kita lagi. Ayo, minum gelas ini bersama-sama. Selamat, kakak. Hahaha. Hahaha. Kakak mendapatkan kabar bahagia. Masih tim pencarian dan penyelamatan baru saja mengumumkan pengumuman. Dikatakan di Gua Heichao, potongan puing-puing dari Deep Blue No. Satu ditemukan di dekat sini. Pencarian resmi telah dihentikan. Bagus sekali. Segera beritahu orang tua Chen Yunhang tentang berita ini. Nanti saya akan pergi langsung ke pemakamannya. Kakak dan kakak ipar, turut berduka cita dan semoga tabah menghadapi cobaan ini. Yuanhang ini memang terlalu keras kepala. Pergi, kamu malah punya keberanian datang ke sini. Chen Degen, kalau bukan karena kamu menelan uang hasil kerja keras keluarga kami, memaksa anak saya menuju jalan buntu, bagaimana dia bisa nekat masuk ke tempat terkutuk itu? Kamu masih ingin datang ke sini sekarang. Kucing menangis saat tikus kesakitan, pura-pura berbelas kasih. Mari kita adil dan objektif. Saya adalah paman kandungnya. Bagaimana mungkin aku akan menyakitinya? Dulu aku bagi dia 20.000 yuan. Dia sendiri merasa tidak cukup dan tidak bersyukur. Sekarang malah menyalahkanku saat terjadi masalah. Kamu omong kosong. Kamulah yang menipunya. Kembalikan anakku padaku. Kembalikan nyawa anakku. Paman besar, bukankah apa yang orang tua saya katakan itu benar? Yuanhang. Ini suara Yuanhang. Anak, kamu tidak mati. Aku benar-benar tidak mati. Hahaha. Paman besar tampil dengan baik. Kakek Jiu, apa kamu benar-benar mengatakan begitu? Haha, aku minta maaf padamu. Aku menyesal kepada kakekmu yang telah meninggal. Dia yang memaksaku. Dia memaksa saya menggunakan uang penyelamatan cucu saya. Biarkan aku memberimu peta Jiahai itu. Dia memang ingin mengirimmu ke kematian. Bukan aku tidak melakukannya. Dia sendiri yang serakah. Para tetangga dan warga sekampung. Kakekku benar. Empty respon Sekis sama dengan. Dia telah memperhitungkan cuaca dengan tepat. Dia telah memperhitungkan keserakahanku. Dia ingin memanfaatkan kekuatan langit untuk menghancurkan dan membinasakan orang lain. Tidak ada saksi yang bisa membantah kematian ini. Paman, bukankah tadi kamu menangis sangat sedih? Sekarang lihat aku kembali hidup. Kenapa malah jadi begitu takut? Anakku, penjahat ini akhirnya mendapatkan balasan atas kejahatannya. Ibu hampir tidak bisa melihatmu lagi. Semua sudah berlalu. Kita pulang ke rumah. Kasus Laugen dihukum karena percobaan pembunuhan berencana. Bukti yang kuat. Hukuman digabungkan karena beberapa kejahatan. Dipidana penjara selama 3 tahun. Bagus sekali, pantas mendapatkan hukuman itu. Akhirnya Tuhan menunjukkan keadilan. Kejahatan dibalas dengan kejahatan. Duduklah, kenapa kamu begitu bersemangat? Dia sudah tidak penting lagi. Kita harus membicarakan tentang masa depan. Model usaha kecil seperti milik Chen Degen,
Takdirnya tidak akan berjalan jauh. Saya ingin mendaftarkan sebuah perusahaan. Namanya akan menjadi Deep Blue Fisheries. Membesarkan dan membuat usaha kita menjadi lebih besar dan lebih profesional. Anak kecil, aku memang tidak salah lihat padamu. Ambisimu sudah bukan lagi sekumpulan ikan kakap itu. Mari kita bersulang untuk masa depan kita. Diputuskan hukuman penjara selama 3 tahun. Yuan Hang, aku salah padamu karena buku ini. Kang Ge, mereka tetap seperti dulu. Binzi, kita sudah mendapatkan uang, tapi aku ingin mengajak warga desa untuk ikut mendapatkan keuntungan bersama kami. Orang yang kaya sendiri bukan berarti kaya. Saya ingin seluruh desa mengikuti kami bersama-sama. Tegakkan punggungmu. Saudara-saudara sekampung, hari ini saya mengundang semua orang, ingin mengumumkan sesuatu. Saya Chen Yuanhang bersiap memimpin pendirian sebuah desa Donghai, Koperasi Perikanan. Saya Chen Yuanhang, siap memimpin pendirian sebuah Koperasi Perikanan Desa Donghai. Saya akan memberikan 3 hal kepada semua orang. Pertama, kami akan mengganti dengan gratis dan sesuai dengan kapal kami. Menangkap udang dan lobster seperti tim yang sama. Dan mengajarkan teknik penangkapan lobster laut. Saya serahkan semuanya tanpa ragu kepada kalian. Oh, Kedua, semua ikan yang ditangkap dan memenuhi syarat yang dikumpulkan oleh semua orang. Seluruh koperasi akan membeli secara serempak. Harga lebih tinggi 30% dari yang kalian jual di pasar sendiri. Semua keuntungan koperasi di akhir tahun ketiga. Distribusikan keuntungan kepada semua anggota. Aku, Chen Yuanhang, akan membawa semua orang untuk menjadi kaya bersama-sama. ah 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 ah. Akhirnya keluar setelah 3 tahun. Lama buruk ini bagaimana bisa keluar lagi? Jauhkan diri darinya. Jangan begitu sialan. Pacik ini adalah bonus Anda. Terimalah. Ibu, lihat ayah sedang membagikan uang. Yuanhang, aku tahu aku tak punya muka untuk memintamu. Tapi aku tidak punya tempat untuk pergi. Bisakah kau memberiku sepotong nasi untuk makan? Apa saja boleh. Aku tidak takut dengan penderitaan. Aku tidak akan pernah melupakan apa yang terjadi dulu. Tapi aku, Chen Yuanhang, tidak akan melakukan hal yang memusnahkan sepenuhnya. Kakek, dari hari ini mulai, kamu bisa menjadi penjaga di gudang koperasi. Makan dan tempat tinggal disediakan. Lautan memberiku segalanya, juga mengajarkan saya satu hal, kekayaan sejati. Bukan tentang berapa banyak yang dimiliki, tapi berapa banyak yang bisa diberikan.